Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dari kelas 4702 dengan NIM 6070523006. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jurnal modul 9. Solder menggunakan solder uap adalah teknik penyambungan logam yang melibatkan penggunaan uap solder untuk menyambungkan dua bagian logam. Proses ini melibatkan pemanasan solder hingga meleleh dengan menggunakan uap panas. Metode ini sering digunakan dalam industri elektronik untuk menyambungkan komponen-komponen papan sirkuit. Nah, ini contoh solder uap. Contoh alatnya ini. Di sini tuh ada bagian-bagian solder uap. Ini yang pertama. Di sini tuh ada tombol on-off-nya. Nah, tombol on-off-nya ini tuh berfungsi untuk pengaturan kerja. Lalu ada ini tuh pengatur panas. Pengatur panas ini tuh berfungsi sebagai pengaturan uap panas yang dikeluarkan oleh solder uap. Di sini juga ada pengatur udara. Pengatur udara ini tuh berfungsi untuk pengaturan angin yang membawa hawa panas dari soldernya. Nah, yang terakhir nih ada mata solder. Ini mata solder ini tuh fungsinya sebagai ujung dari penghantar panas. Ada juga cara pengoperasian solder uap. Nah, cara pengoperasiannya itu berbeda dengan solder biasanya. Nah, yang pertama tuh cara memegang solder uap tuh berbeda kan dari solder biasa atau solder konvensional. Cara untuk memegang solder uap harus tegak lurus, terus tegak lurus ke hadapan komponen targetnya. Nah, pada alat aliran udara panas dapat diatur dengan dua pengaturan. Nah, pengaturan yang pertama itu pengaturan suhu atau temperatur. Panasnya yang akan dikeluarkan lewat moncong kecil di ujung solder uapnya. Dan pengaturan kekuatan hembusan aliran udaranya. Nah, yang kedua ada pengaturan secara linier dengan satu sama lain. Semakin tinggi temperatur suhunya, maka aliran panas yang dipancarkan akan semakin kuat. Bahkan akan bertambah kuat lagi panasnya apabila tekanan udaranya ditingkatkan. Juga ada cara penggunaan solder itu dianjurkan menggunakan tangan kanan untuk memegang soldernya. Nah, ada juga larangannya. Larangannya itu dilarang bergetar dalam memegang solder. Caranya dengan dilarang bergetar saat memegang solder. Nah, untuk memegangnya juga untuk memegang papan PCB-nya itu
pakai sarung tangan, soalnya akan panas. Nah, ada juga aturan panas dan tekanan udara solder uap. Yang pertama, menghilangkan cairan atau mengeringkan itu 100 sampai 200 derajat tekanan udara, 8 atau kencang. Yang kedua, memanaskan atau mencairkan timah dari posisi atas 350 sampai 400 derajat, tekanan udara 3 atau sangat pelan. Yang ketiga, mengangkat serta menempatkan komponen 350 sampai 400 derajat. Tekanan udara 3 sangat pelan. Mengangkat fleksibel. Yang keempat, mengangkat fleksibel dari PCB 250 sampai 300 derajat. Tekanan udara 3 atau sangat pelan. Dan yang terakhir, mengangkat komponen plastik 250 sampai 275 derajat. Tekanan udara 3 atau sangat pelan. Biasanya juga alat dan bahan untuk solder. Yang pertama tuh ada solder uap, terus ada pinset, ada komponen relay, terus penjepit PCB, terus solder max, terus alkohol sama sikat gigi, terus tisu, workbench, isolation, soldering, desoldering, dan plugs. Next, di sini terus desoldering. Proses desoldering menggunakan solder uap melibatkan penggunaan alat yang disebut desoldering station. Station ini menghasilkan uap panas yang memanaskan solder yang ingin dihilangkan. Memungkinkan untuk pengangkatan komponen elektronik yang ingin dilepaskan dari papan sirkuit tanpa merusaknya. Ini merupakan metode yang efektif untuk melakukan perbaikan atau penggantian komponen elektronik tanpa merusak sirkuit yang ada. Nah, ini contoh desoldering ya. Langkah untuk desoldering itu tahap awal itu pasangkan kabel power ke listrik dan tekan tombol power pada posisi on. Untuk menjalankan fungsi solder uap. Yang pertama, setelah posisi saklar solder uap on, lakukan pengaturan yang terdapat pada solder uap. Lalu, pengaturan pertama merupakan heating atau panas atau suhu. Sedangkan yang kedua merupakan pengaturan tekanan udara yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, putar pengaturan panas pada suhu yang dibutuhkan sesuai keperluan dan suhu maksimal komponen. Yang keempat, pengaturan kedua, putar knob tekanan udara sesuai kebutuhan. Lalu yang kelima, penggunaan blower sangat tergantung kepada jenis perangkat yang akan disolder karena akan sangat berhubungan dengan settingan panas dan tekanan udara blower. Nah, blower tuh yang ini ya.
ini blower nih. Terus yang keenam, persiapkan sebuah pinset untuk memegang komponen yang akan kita lepas. Terus arahkan ujung solder uap ke atas timah yang sudah diletakkan pada komponen yang tadi. Pastikan ujung mata si soldernya tegak lurus dengan kaki komponennya. Nah, lakukan berulang terhadap komponen yang lain yang akan dipasang, sama kayak seperti tadi. Nah, untuk membersihkan pad dari sisa komponen, kita menggunakan solder wick dengan pasta digosok. Nah, ini ada hasil soldering dan desoldering. Nah, hasil solderingnya itu karena kelompok saya sudah duluan dan info untuk potretnya itu setelah yang saya disoldering, jadi tidak keburu. Jadi ini hanya ada foto hasil akhirnya saja setelah disoldering. Di sini tuh dipasang kapasitor ada 2, lalu di sini juga dipasang resistornya ada 3. Terus kita soldering pakai pasta dulu di sini. Tapi si pastanya itu nggak boleh kebanyakan, nantinya jadi berantakan, nggak rapi gitu. Jadi pakai secukupnya aja sampai nempel. Nah, aku tuh pakai solder uapnya tuh di 380, temperaturnya 380 dan di 70 derajat. Itu juga cepet keringnya. Terus disoldering. Di sini disoldering pakai diolesin dulu. Terus dipakai solder wick, digosok-gosok sampai komponennya lepas. Nah, awalnya tuh kita tuh ngelepasin dulu komponennya, lalu pakai solder wick, bekas pastanya tuh dibersihin. Nah, dari kesimpulan belum kesimpulan. Jadi untuk aku tuh mau ngasih tahu fungsi dari alat dan bahan yang tadi aku sebutin. Nah, ada solder konvensional. Solder konvensional itu digunakan untuk keperluan merakit atau menservis komponen elektronika berkaki atau throttle. Terus ada solder uap. Nah, solder uap ini tadi mempunyai blower yang akan menghasilkan panas. Nih, blower ini menghasilkan panas. Terus
memiliki juga ya dua tombol pengatur yang tadi yang aku sebutin, pengatur suhu dan pengatur kecepatan angin. Terus digunakan untuk menyolder komponen SMD. Komponen SMD itu yang tadi pernah aku solder, yang tadi aku bilang, aku tuh waktu praktikum di modul 9 pakai kapasitor 2 dan resistornya 3. Dan khususnya yang berkaki banyak atau kaki laba-laba. Nah, terus ada spon dan pasta solder. Spon dan pasta solder itu untuk membersihkan sisa-sisa timah yang menempel di solder ketika proses penyolderan sehingga hasil soldernya. Terus spon dan pasta solder ini, penggunaan sponnya biasanya dibasahi dulu dengan air dan membersihkan mata soldernya dengan cara menggosok-gosok. Terus ada lovet. Nih, lovet ini lovet tuh digunakan untuk membersihkan sisa timah yang menempel. Nah, di sini tuh itu bukan sisa-sisa lovet. Sisa-sisa timah. Itu pakai lovet untuk membersihin sisa-sisa timah yang nempel di sini. Terus ada juga alkohol, tapi di praktikum aku tuh nggak pakai alkohol. Nah, alkohol itu untuk membersihkan komponen dan solder sebelum digunakan atau sebelum dilakukan proses penyolderan. Terus ada juga spons kawat. Spons kawat ini juga digunakan untuk membersihkan mata solder. Setelah dicelupkan ke dalam pasta solder, lalu mata solder akan digosokkan ke spons kawat. Nah, yang di praktikum aku pakai solder wicks untuk membersihin ininya. Nah, di solder wick ini tuh digunakan untuk membersihkan sisa solder pada area tertentu pada papan PCB. Membersihkan area tertentu pada papan PCB. Untuk menghilangkan solder yang menempel pada kaki komponen tersebut saat pelepasan komponen atau desoldering. Nah, ini yang disebut desoldering. Terus ada pasta timah atau solder glue timah. Nah, timah yang berbentuk pasta biasanya digunakan untuk menempelkan komponen SMD atau komponen yang berukuran kecil. Nah, kemarin tuh untuk menempelin kapasitornya pakai pasta timah ini atau solder glue timah untuk nempelin kapasitor dan resistornya. Nah, ada juga hot blend, tapi gak pakai hot blend. Nah, hot blend ini tuh fungsinya tuh untuk memanaskan timah, digunakan untuk PCB kecil. Pasta timah diberikan di atas PCB, lalu komponen elektronika atau SMD disimpan di atasnya dan PCB tersebut dipanaskan di atas hot blend-nya. Terus ada pinset. Nah, pinset itu digunakan di praktikum kemarin. Nah, pinset ini digunakan untuk ngambil komponen SMD dan ngeletakin komponennya di atas PCB di sini. Terus kemarin juga sih pinset aku pakai untuk ngelilitin si solder wick-nya biar kegosok, soalnya susah. Terus kemarin juga praktikum pakai sarung tangan biar tangan kita tuh nggak panas, tuh nggak kena luka bakar. Terus ada juga kain lap atau kain anti statik. Nah, kain itu tuh untuk membersih komponen dan alat solder. Digunakannya tuh dengan cara semprotin alkohol ke komponen dan ke mata soldernya, lalu lap pakai kain ini. Terus ada PCB holder. PCB holder itu untuk menjepit PCB saat penyolderan untuk kaca pembesar
Untuk baca pembesar, melihat letak komponen SMD. Terus ini kesimpulan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal modul 9 dan kesimpulan dari praktikum modul 9 ini, untuk secara keseluruhannya, teknik soldering dan desoldering menggunakan solder uap merupakan pendekatan yang efektif dalam industri elektronik untuk menyambungkan dan memisahkan komponen pada papan sirkuit dengan menggunakan uap panas untuk melelehkan solder. Teknik soldering uap menghasilkan penyambungan yang kuat dan stabil antara komponen dan papan sirkuit. Sementara desoldering memungkinkan untuk pengangkatan komponen tanpa merusak sirkuit yang ada. Keunggulan utama dari teknik ini adalah akurasi, efisiensi, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan atau penggantian komponen dengan minim risiko kerusakan pada sirkuit yang ada. Ini membuat teknik soldering dan desoldering menggunakan solder uap menjadi pilihan yang populer dalam industri elektronik. Nah, selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada kekurangan. Saya harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.